Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Mustafa Latif, Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Bahasa Indonesia, akan mempresentasikan tentang hasil laporan dari KKN di Desa Cakru pada 5 Agustus sampai 9 September 2025. Di sini terdapat pendahuluan yang mana kuliah kerja nyata KKN tematik Universitas Muhammadiyah Jember merupakan wujud pengabdian mahasiswa pada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Program ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa. Salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia cukup besar. Namun masih menghadapi berbagai tantangan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam maksimalkan potensi yang ada serta membangun sinergi positif antara perguruan tinggi dengan masyarakat setempat. Jadi intinya kuliah kerja nyata kami ini adalah proses untuk berbaur dengan masyarakat, membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ini. Nah, untuk struktur dari KKN sendiri yaitu terdapat Kordes di sini yang bernama Muhammad Ridho, kemudian ada sekretaris dan si acara, dan alhamdulillah saya sendiri memiliki tugas di si acara, dan juga ada wakil koordinator desa, kemudian ada si perlengkapan, ada si humas, ada si Pokdekdop atau PDD, kemudian ada si konsumsi dan juga bendahara. Nah, untuk lokasi dan waktu ketika kita KKN yaitu di eh, Desa Cakru. Kita lihat di situ terdapat peta dari Desa Cakru itu sendiri, yang mana jumlah penduduknya itu kurang lebih 11,092 jiwa, dan luas wilayahnya adalah 5865,3 ha. Kemudian status EDM mandiri, nilai EDM adalah 0,8678. Dan kami penerjunan KKN ini dilaksanakan pada 5 Agustus, dan penarikan KKN ini yaitu pada 9 September 2025. Nah, kemudian apa saja sih yang dikerjakan ketika KKN di Desa Cakru ini? Yaitu pertama kami ada proker wajib. Proker wajib adalah program kerja yang memang ditentukan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu salah satunya ada NIB, Wakaf. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu sertifikat halal. Nah, kemudian ada proker luaran. Proker luaran ini adalah proker yang mana mengikuti tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar, seperti lomba, kemudian sosialisasi anti bullying gitu ke setiap sekolah-sekolah, kemudian ada sosialisasi edukasi literasi digital AI, kemudian literasi pemasaran digital, bagaimana sih caranya kita ini memasarkan produk masyarakat Desa Cakru ini di digital melewati handphone, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembuatan QRIS, kemudian ada outbound bersama ibu-ibu PKK di Desa Cakru, kemudian ada panitia Karnaval 17 Agustus kemarin. Kemudian selain proker luaran kita juga ada proker fisik. Proker fisik ini yaitu proker yang memang dilakukan oleh fisik kita. Salah satunya ialah pembuatan banner.
Nah, itu nanti setiap UMKM yang kita datangi, yang mendapatkan NIB, mereka akan mendapatkan banner. Kemudian ada pemberian dan pemasangan campolong. Jadi kita juga memasangkan campolong di setiap desa, di setiap dusun, kemudian agar supaya manfaatnya adalah ya supaya mereka itu membuang sampah pada cemplong tersebut dan membakarnya. Kemudian kita juga ada pelang penunjuk jalan. Jadi kita buatkan pelang penunjuk jalan. Kemudian ada proker harian. Nah, proker harian ini yaitu yang dikerjakan setiap minggu itu pasti ada proker tersebut. Yaitu yang pertama adalah kerja bakti. Nah, otomatis karena di Desa Cakil ini terdapat kerja bakti bahkan di Pok Darwis itu ada sebuah wisata sejarah namanya Gedung Pendam. Di situ kita juga ikut kerja bakti untuk membersihkan Pok Darwis Gedung Pendam tersebut. Kemudian ada mengajar ngaji di sebuah TPA dan masjid. Kemudian ada pengajian, kita hadir dalam pengajian. Kemudian ada senam. Nah, senam ini dilaksanakan ketika hari Selasa dan Sabtu. Nah, kemudian, untuk program kerja wajib, yaitu KKN adalah program kerja yang ditetapkan oleh Panitia LPPM Universitas Muhammadiyah Jember guna mengukur standar pelaksanaan KKN di Desa Cakru. Jadi, kita tampilkan di sini ada penyerahan sertifikat NIB. Nah, ini adalah supaya para pengelola UMKM tersebut mendapatkan legalitas yang berupa NIB ini yang kita serahkan dan kita proses. Kemudian ada juga pendataan tanah wakaf, tanah wakaf. Yang mana pendataan tanah wakaf ini kita bekerja sama dengan pihak BPN dan Universitas Muhammadiyah itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada program kerja fisik. Nah, program kerja fisik ini penting dilakukan karena hasilnya dapat langsung dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti contoh ini ada pemasangan pelang arah jalan dan realnya pemasangan pelang arah jalan ini kita sendiri yang membuat mengelas, kemudian mengecat, kemudian memberi tulisan-tulisan itu adalah kita sendiri. Kemudian juga ada penyerahan campolong. Nah, meskipun campolong ini kita tidak membuat sendiri, namun kita berkontribusi dengan masyarakat untuk membuat campolong ini sehingga ditaruh di depan room area warga setiap dusun dan kita lihat di situ kita foto dengan warga tersebut dan agar supaya campolong ini dimanfaatkan dengan baik dan mereka tidak membuang sampah sembarangan. Di situ ada saya yang paling pojok memakai sarung meskipun fotonya ya kurang estetik tapi memberikan sebuah kenangan yang sangat bagus. Nah, kemudian ada luaran program kerja luaran. Yang seperti sudah saya terangkan di awal tadi, yaitu yang pertama kita ada sosialisasi pernikahan dini. Di tempatnya itu adalah di SMK Mulia Muhammadiyah 5. Ya, di situ kita semua menerangkan tentang bahwasannya bahayanya pernikahan dini untuk sebuah keluarga dan lain-lain. Kemudian kita juga ada lomba mini soccer yang mana kita itu berkolaborasi dengan KKN kolaboratif waktu itu. Di situ juga ada saya berfoto dan ada anggota kami juga yang dijadikan sebagai wasit pada lomba itu. Nah, lomba mini soccer ini itu diperuntukkan siswa SD Sedesa Cakru, SDMI Sedesa Cakru. Seperti itu. Kemudian ada edukasi literasi digital AI. Nah, edukasi literasi digital AI ini kita sosialisasi dan edukasi di SMP Muhammadiyah yang terdapat pada Desa Cakru tersebut. Yang mana menerangkan tentang apa sih manfaatnya AI, bagaimana sih AI itu, dan macam-macam AI
yang berada di negara kita ini. Kemudian ada juga kita panitia karnaval, yang mana panitia karnaval ini kita berkolaborasi dengan desa, khususnya di Pok Darwis. Pok Darwis. Dan kita juga menyediakan stand di sana untuk panitia, kemudian apa ya, semacam membantu UMKM mereka, mempromosikan UMKM mereka, dan bahkan kita menyiapkan apa saja yang mereka butuhkan untuk karnaval budaya di Desa Cakru tersebut. Dan banyak lagi tentang program luaran, namun tidak kita sebut satu persatu dikarenakan minimnya waktu seperti itu ya teman-teman. Bahkan ada pengajian juga. Bahkan saya sendiri hadir di majelis atau pengajian remaja majelis yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Dan alhamdulillah saya ikut kontribusi sebagai ya ikut mereka kan ada apa ya ada sholawatannya seperti itu kan karena ini NU juga seperti itu. Jadi saya juga ikut kontribusi menjadi vokal meskipun suara saya itu ya agak menggema sedikit. Oke. Lanjut kepada program harian. Nah, program harian ini juga terdapat ada bimbingan belajar SD 1 Cakro. Jadi kita itu setiap minggunya ada 3 hari untuk membimbing adik-adik desa Cakro ini, terutama di SD 1 Cakro. Kemudian ada mengajar ngaji. Mengajar ngaji ini kita laksanakan setiap hari Senin dan hari Jumat seperti itu. Kemudian ada oh ya mengajar ngajinya ini dilaksanakan di eh, sebuah masjid yang berada Masjid Muhammadiyah di Desa Cakro tersebut. Dan bisa dilihat saya di paling pojok memakai peci hitam dan berjubah hitam. Asik. Kemudian ada pengajian bersama Remas yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada posyandu. Kemudian ada beberapa evaluasi dan saran, yaitu evaluasi kegiatan KKN Universitas Muhammadiyah Jember di Desa Cakru berjalan dengan baik. Alhamdulillah, bahkan kontribusi masyarakat kepada KKN kita dan bahkan pengenalan kita kepada masyarakat itu sangat sangat baik. Bahkan ketika penutupan kemarin banyak masyarakat yang ya namanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan ya mengandung bawang agak sedih namun ya seperti itulah gitu berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat bisa dilihat dengan proker-proker kita yang berbau dengan masyarakat meskipun ada meskipunnya masih ada kendala seperti waktu yang terbatas dan partisipasi warga yang belum merata karena posko KKN kita dan balai desa itu eh, cukup dekat seperti itu sehingga desa dusun-dusun yang lain itu kurang kontribusinya hanya yang berkontribusi adalah desa dusun yang mana kita eh, yang mana posko kita itu di dusun tersebut seperti itu. Nah, untuk saran ke depannya yaitu program KKN sebaiknya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat, melibatkan warga secara lebih aktif serta menjaga kerjasama agar hasilnya lebih berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja eh, untuk laporan KKN kali ini dari saya sendiri Muhammad Taufiq Mustafa. Apabila ada kekeliruan kata, kekeliruan tingkah, atau salah penyebutan nama, salah penyebutan ya dan lain-lain, kami mohon maaf. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.